namanya wedangan kok ya ada sapi. Ini jualan lu kan? Termasuk bagian dari ini. Ya iya. Iya. Bagian. Iya. Ini yang tak bawa ke masjid-masjid waktu ke peragaan-peragaan. Iya. Lah muka dek kok enek koyo ngene tak lupa ya. Ini kan fungsinya nanti untuk pembelajaran ya bagaimana cara menyembelih. Iya, dan tali temali juga pakai itu. Oh, teman-teman. Kalau enggak pakai ini pakai orang. Itu praktek ini. Wah iya kudu praktek berarti kan anu tuh. Elek engko. Wis. Masalah. Dewe. Itali. Pesan kopi mboten iki. Iya iya no. Cocok. Seperti biasa toh. Yo. Nek enggak pesen tak kasih kan yo piye no bayar yo piye. Ayo turunkan. Apa ini? Kopi-kopi, ada teh-teh juga. Kopi hitam bersih. Kopi. Nah, ngesake kopi napa teh, Pak? Kopi. Ini kopi Malang itu ya? Ya. Masya Allah. Wah, lah piye? Original itu. Ini betul sangat tadi timah enggak kita? Enggak, langsung mawon iku langsung. Yo, di tempat kita itu udah disepake terus langsung. Enggak, Pak. Bayar loh mas. Kopi napa teh? Hei, Masya Allah. Kopi. Kopi napa teh, Pak? gimana? Foto dulu. Ya, sini aja. Agak ke depan nggak apa-apa, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada. Ya, Sudah pertemuan yang keempat kali ya ini. ya. Ya. Kita bahas Menghadirkan yang berhubungan dengan momentum yang akan terselenggara di hari Rabu. hari Rabu. Insya Allah. 28 Juni. Betul. Sudah nantinya akan sekitar 27. Selasa. Itu Puasa. di sini puasa. Nah, Dan Di mute. ya, pemirsa dimanapun Anda berada, kita ketemu di acara Wedangan. terima kasih Mas Yari, kopinya udah Ya. sampai di studio. Ya, mantap sekali. Wah. Mas saya Iklan, dari nggih. kopi Malang ya. Ahyari. Kopi Malang Mas Hasmi. Gudang kopi. Gudang Gudang kopi. kopi. Sebutkan aja nggak apa-apa. Luar biasa ini. Enak ini. Enak. Yakin enak ini. Ya, alhamdulillah. Bisa sampai Semarang ini. Wah, deliver nanti deliver. Biasa. Ya, ya. Ya, nanti kita kasih nomornya Mas Yari. Dan malam hari ini di sini tidak hanya ada kopi, Tapi juga ada. tapi ada kikir ya. Oh, kikir. Ada peso-peso, Besok. tali, Hmm. kemudian kaos tangan, Ada pralon. apa itu? Pralon. Kalon. Iya. Untuk ada pisaunya. Skabat. Dan ada tamu kita yang spesial, Mas Hervin. Mas Hervi. Beliau adalah Ownernya. Owner dari Jagal Store. Jagal Store. Jagal Store. Ini loh. Jagal Store. Oh, iya ya. Produk-produk Perlengkapan Jagal. Oh, dan termasuk jagalnya juga. jagal. Oh, Mas ini termasuk tim Juleha. Juleha. Juru sembelih halal. Halal. Kota Semarang. Oh, Kota Semarang. Itu program pemerintah ya. Ya. Resmi program pemerintah. Ya, ya. Juleha. Cor. Ini kalau di Semarang Jagal Store tadi, itu berarti menyediakan apa saja sih? Apa sih Jagal Store itu? Nah, jangan jelaskan dong. Semua perlengkapan berkaitan dengan jagal. Jadi dari APD, alat pengaman diri, Ya. sepatu boot, safety glove, Seperti glove apa ya? Kaos ini tangan. safety glove ini. Oh, Ya. Ini anti sayat nih. Biar tahu. Ini safety boot ini. Nah, ini dingin kewe. Oh, saya ada merek gitu ya. Ini Ada besinya. di atasnya ada besi ini. Oh iya. Iya. buat apa? Fungsinya ini biar jadi kalau saya membahasakan itu APD bikin PD. Kalau kita pakai APD Ada protektor di situ ya. berani nyedai sapi itu berani. Jadi perlengkapan. orang wedi kepida, orang wedi nanti kena tanduk dan sebagainya. Kalau kita nggak pakai APD itu dekati sapi itu takut karena takut terluka. Kemudian Yang terluka sapinya apa orangnya? orangnya. Orangnya. Hatinya juga. Kalau kita takut, sapi itu juga tahu kalau kita takut.
Oh. Inggrang-inggring gitu sapi ya jadi wani. Kalau kita berani sapinya juga takut. Gitu. Itu ya. Itu feeling Ya, itu feelingnya dari sapinya itu. Insting kalau hewan kan insting itu. ya. Iya. Dan itu sudah ada di Semarang sejak kapan itu? Jaga store itu. Kurang lebih sekitar 5 tahunan. 5 tahunan. Jalan tahun kelima. Itu prospeknya seperti apa Mas? Ini kan tidak familiar ya di Iya. kalangan masyarakat umum. Jenengan baru tahan dengan produk-produk seperti ini. Ini jalan 5 tahun ini memang ini apa ya, kalau dinamakan bisnis ya ini bisnis tahunan. Oh, yang mendekati korban. Ya, dan pasarnya juga ya para jagal itu tadi, takmir masjid, kemudian tenaga-tenaga yang nanti membantu di urusan korban dan sebagainya. Oh ya. Awal-awal itu dulu saya itu di tali. Oh. Concern jualannya tuh Hanya penjualan cuman tali. jualan tali aja dulu pertama. Iya. Tahun pertama, tahun kedua itu di tali. Dulu juga nggak sengaja, awalnya kita butuh tali yang untuk korban, yang kuat, yang keset nggak licin, terus yang ditalikan gampang, dilepas gampang, ditalikan kuat, dilepas gampang. Itu tali apa? Terus kita konsultasi, ketemulah ini tali karmantel. Tali karmantel ini biasa dipakai buat panjat tebing. Kemudian kalau panjat tebing aja kuat, berarti cuman buat ngebruk ke sapi turah-turah kuat kan? Kuat. Karena ini bisa berbeban ton-tonan ya. 2 ton kalau ini, menurut catatannya 2 ton. Kemudian kita cari tempat beli yang murah itu di mana. Terus dapat tempat beli yang murah, iseng-iseng di foto, diposting, Upload. Ya. diupload, siapa tahu ada yang butuh. Dan ternyata responnya lumayan. Jadi kami itu hitungannya orang kedua yang orang pertama yang menjual karmantel, orang kedua yang memperkenalkan karmantel untuk Sebagai sapi, ya. untuk jagal ini. Karena biasanya itu untuk tadi olahraga tadi ya panjat tebing ini. Yang memperkenalkan pertama kali itu sempat ramenya gini, dolim itu. Nah, kok bisa? Karena tidak pada tempatnya. Nah, tali sing kudune nggo panjat tebing kok dienggo sapi itu dolim katanya begitu itu. Dulu sempat ramai di situ di Facebook begitu. Kemudian tapi saat itu kami tidak ngikuti. Berikutnya kami jualan lah, terus yang dulu ramai itu keluar lagi gitu. Kami ya wis yang penting ya kita jual manfaat, alhamdulillah kan gitu. Ya kami share manfaatnya aja karena kami pakai kok sangat membantu ke orang lain, ya alhamdulillah banyak yang respon. Ini kita kirim se Indonesia, jadi ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke Sumatera, sampai ke Papua kemarin juga. Nah, terus selain tali apa saja produk-produknya? Yang Ada ini safety glove. itu fungsinya untuk Safety glove ini melindungi tangan ya dari sayatan pisau. Karena sering kali kejadian di Idul Adha itu kepiris itu wis pasti gitu. Hampir pasti terjadi isu kepiris itu kok sering sekali. Makanya APD itu juga penting. Nah, ini cara ini juga ada sharpening steel ini. Fungsinya untuk menajamkan pisau. Jadi apa perhatikan ya, ini bukan pisau tumpul ya. Ini pisau tajam. Ini kalau ke tangan ini aman. Mas, enggak apa-apa. Yang itu ya, stempler itu ya. Dalam? Apalagi yang itu. Apalagi yang itu ya. Ini ke semua sisinya aman. Gitu. Nah, aman. Cuman pisau kalau udah kena ini, yang kalah pisaunya. Oh, Sudah tidak iya, setajam tadi. Harus diasah lagi. Harus diasah. Kalau ini buat ngasah malah nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya. Oh, diasah Ya, lagi ya. jadi kalau kita kerja pada saat Idul Adha gitu ya, itu tidak mungkin kita sangu batu asah.
Gitu. Jadi pada waktu ngiris-iris daging, kelet dan sebagainya, terus minggir ngasai pakai batu asa itu kan tidak efisien. Makanya kita pakai alat seperti ini. Ini namanya sharpening steel. Yang kelet tadi bisa. Bisa kelet. Langsung itu gitu. Nggih. Asah nanti jadi gini. Itu fungsinya kita ada skabat namanya. Nah, ini fungsinya untuk tempat pisau. Ya, skabat itu untuk tempat pisau seperti ini. Nah, tempat pisau. Kenapa kok kita butuh skabat atau tempat pisau ini? Karena pisau itu supaya pisau tidak melukai kita, supaya pisau tidak melukai orang lain, supaya pisau tidak hilang. Karena pada waktu kita kerja, kemudian istirahat, makan dan sebagainya, pisau asal taruh, makan selesai kembali pisaunya sudah hilang. Tinggal uang. Nah, makanya kita butuh skabat. Skabat ini kami produksi sendiri dari pipa peralon, dicetak ya ini. Dicetak begini dan sebagainya. Ini produksi baru tahun ini. Oh, penemuan baru berarti ini. Ya, ini produk kami terbaru di tahun ini. Sebelumnya itu sudah pengen bikin, tapi memikirkan bentuknya, terus cetaknya caranya bagaimana itu belum ketemu. Dan ini untuk sabuk ya, ini masukkan sabuk ya? Iya, pakai sabuk. Ini sabuk masuk ke sini, kedarullah ini sabuknya tadi lupa tidak ke bawah. Ini masuk ke sini. Sabuknya khusus juga ya? Enggak, semua sabuk bisa. Iya pun bisa kok. Cuman kita jual ini sudah plus sabuknya. Ke bawah. Ya. Jadi ini mungkin peralon yang dipanasi ya? Dipanasi, betul. Ya udah kita lihat dulu. Oke, sebaiknya kita langsung ke Jagal Store. Ini nggak ngusungin botol ya, Pak. Iya, enggak ada botol. Iya. Kalau yang kalkiran tadi, pinggirnya. Di sini ada irang-irangnya itu. Oh, itu langsung laku ini. Itu bahan tempa. Ini 100.000. Sama modelnya. Ya. Modelnya sama. Ini terinspirasi dari itu. Ya. Dan ini dilebih dari panjang peso ya. Kan jadi ini tidak membahayakan. Betul. Terus kalau pisau-pisaunya itu juga ada pembagian tugas masing-masing ya? Betul. Pisau itu sendiri-sendiri. Ada spesialisasi ya? Ya, jangan gunakan satu pisau untuk semua kegiatan. Oh iya betul. Karena itu akan pertama dari penyembelihan ya. Ini pisau sembelih. Pisau sembelih itu ada yang model lurus begini, ada yang model bulnus ini namanya. Ya, bulnus itu hidung sapi ya. Ini bentuknya ini kan kayak hidung sapi gitu. Ya. Keren ya bodinya. Ini straight. Nah, ini panjang 30 cm, ini 25 cm. Itu untuk sapi ya cukup ya? Untuk sapi. Ini kambing nggak boleh? Boleh. Oh. Sapi aja boleh. Apalagi. Ini 20 cm. Kalau saya lebih senangnya pakai yang seperti ini. Karena saya pakainya tarik nanti bisa dianu. Ini untuk pisau sembelih. Pisau sembelih ini ada yang berbahan stainless seperti ini, stainless pabrikan.
Karena stainless itu mudah perawatannya, tidak berkarat. Kalau untuk pemakaian setahun sekali kan tidak harus mengecek setiap hari katanya. Beda sama golok ini. Kalau ini lokal? Golok itu kalau bahannya ya impor, tapi kalau bikinnya lokal kan gitu. Tempanya. Kalau golok itu harus dicek berkala. Jadi berkarat atau tidak itu harus karena riskan karat ya. Harus kasih minyak, kemudian dicek berkala 3 bulan sekali, harus dilihat dan seterusnya. Beda sama peso pabrikan. Walaupun golok itu juga enak juga buat beleh sapi itu. Beleh sapi ya. Sapi, kambing enak. Ya ini karena jaga store ya. Mungkin ada sedikit teknik gitu. Apakah begini atau begini? Nah ini mungkin sedikit. Kalau itu sapinya mas. Ini. Ya Khawatir aku nengkai konsolku ya. Kalau Itu replika ya, wah ini Iya. replika loh, wah aku udah laki. ini replika sapinya. Jadi biasanya anak saya kalau tak bawa, sapiku mau diapain? Nah, kalau masalah dorong atau tarik itu tergantung kenyamanan. Nggih. Tapi kalau kami pribadi, tarik itu lebih bertenaga dibanding dengan dorong. Ya. Kalau teknik tarik itu peso masuk sedalam mungkin, nggih, baru nanti ditarik ke atas begini. Jadi bukan diputar ya, tapi ditarik gitu. Ya. Tarik. Ya. Kalau teknik dorong itu begini. Biasanya itu tangan kiri ikut membantu menekan ya. Tapi kalau tangan kiri membantu menekan ini, saran kami pakai safety glove. Ya. Karena pernah kejadian peso ditekan, sapinya berontak, ini pesonya muter ini. Ya. Nah, akhirnya kena. Nah, makanya itu fungsinya pengaman APD tadi. Gitu. Kalau kami mengadakan pelatihan-pelatihan itu nanti diajari di mana titiknya, berapa yang harus terpotong, kemudian jarak yang tepat, titik potong itu yang tepat di sebelah mana, terus ciri-ciri selesai terputus semua itu bagaimana, itu biasanya kami sharing-sharingkan ke masjid-masjid, ke takmir masjid dan sebagainya. Iya. Dan waktu itu pertama kali Mas Ervin bisa menguasai itu sejak kapan dan oleh siapa dulu gurunya? Gimana ceritanya? Sembelih itu. Dulu itu sudah lama ya, sekitar berapa ya? Ya 10 tahunan yang lalu mungkin ya. Awalnya apakah dari ayam dulu atau bagaimana? Awalnya langsung sapi malah. Sapi. Nih. Jadi penyembelih yang di Semarang Barat, di MTA Semarang Barat itu kan sudah mulai sepuh gitu nih. Itu terus kami memang senang menyembelih, jadi kami bercita-cita itu nanti saya yang meneruskan gitu. Itu pada saat itu ya kami berada di tim penyembelihan, kemudian mulai melihat, mengamati, kemudian pada saat beliau repot kami yang disuruh menyembelih. Sebenarnya awalnya kami minta, Mbah kalau tak saya nyembelih Mbah. Belum diizinkan. Belum diizinkan. Kemudian minta lagi. Minta itu dalam artian apakah yakin bahwa Mas Ervin mampu waktu itu ketika meminta? Saya mikirnya gini. Karena Dulu mungkin sudah sering melihat ya. ya, pertama melihat dulu, kedua bilah beliau itu siap untuk sembelih. Jadi berarti tinggal teknik dan tenaga kita aja yang menyamai gitu. Kemudian pada saat diizinkan kita sembelih, itu dimarah lagi karena mentok ke tulang. Oh, nggak boleh ya. Jadi kalau bilah-bilah tempa Itu saking kuatnya berarti. ya ini. Nah, untuk bilah-bilah tempa itu biasanya asahannya flat. Jadi di asah flat itu maksudnya
bentuknya begini. Gitu. Jadi mata bilahnya itu jadi tipis. Ya. Memang kalau nanti untuk menyembelih itu masuk ke kulit enak. Tapi nanti kalau kena tulang, matanya kalah. Mata bilahnya kalah. Beda dengan pisau pabrikan. Kalau pabrikan itu, nah ini kan kanan kirinya tidak diasah. Yang diasah hanya mata pisaunya aja. Ya, jadi bentuknya kalau dibentuk itu lurus gini, baru ini launching begini. Nah. Itu lebih kuat loh ya. Lebih kuat. Ini kalau buat gabersan namanya bahasanya. Ke tulang itu lebih berani. Beda sama baja tempa gitu. Ya. Tadi lanjut untuk yang diizinkan itu pertimbangannya oleh beliau. Pada saat itu harus ada 2 tempat yang disembelih. 2 tempat maksudnya? 2 tempat penyembelihan. Oh, kebanyakan order ya berarti gitu ya. Jadi ada 2 tempat sembelihan ya. Akhirnya kami yang menyembelih di tempat A, beliau menyembelih di tempat B begitu. Begitu. Kemudian pemotongan pertama, kedua, ketiga itu apakah mengalami kendala? Karena mungkin pengalaman pertama. Kendalanya tidak ya, tadi nabrak di tulang itu. Kemudian beliau marah-marah itu. Nyembelih itu tidak asal, itu ada caranya gitu. Tapi udah diajari caranya. Pokoknya dimarahi pokoknya gitu. Nah, terus gabung dengan itu juru sembelih halal itu sekitar tahun berapa ya? 2018-an ya. Gitu. Diajak temen atau? Awalnya gini, Dinas Pertanian Kota Semarang itu mengadakan pelatihan juru sembelih halal. Salah satu programnya di hari-hari pelatihan itu kunjungan ke MTA pusat di Mangkunegaran untuk studi banding masalah teknik manajemen kurban. Kan MTA kan nyembelihkan ribuan kambing ya. Nah itu manajemennya bagaimana? Nah itu kami dihubungi dari Dinas Pertanian Kota Semarang. Gampangnya ngomong itu untuk derek ke Solo gitu. Awalnya ditawari untuk ikut pelatihan. Nah itu kan acaranya Jumat, Sabtu, Ahad kalau nggak salah. Nah Jumat itu kami nggak hadir. Itu karena ada rasa mungkin iki wis beleh oke ben taun kok dadak melu pelatihan bareng gitu lah. Saat itu begitu. Manusiawi. Terus Sabtu pagi, jadi Jumat malam, Sabtu pagi kami ditelepon terus itu. Jumat malam kok ndak hadir tadi Mas. Kemudian ditelepon lagi, besok tolong hadir ya Sabtu itu untuk ke MTA pusat itu. Kita nderek, akhirnya kami hadir hari Sabtu itu ke MTA pusat. Kemudian acara berlangsung dari MTA pusat ke Salatiga, ke RPH Salatiga, pulang dan seterusnya. Dari sana kami kenal dengan Juleha Kota Semarang. Saat itu baru lahir itu, baru beberapa bulan lahir, baru 1-2 bulan. Nah dari sana pulang selesai acara itu sekitar seminggu 2 minggu kami minta ke tadi Bu Yuli dulu namanya, beliau dari Dinas Pertanian, kami minta Bu tolong kami disambungkan dengan Juleha Kota Semarang gitu. Akhirnya kami masuk ke grup Juleha Kota Semarang, ngobrol. Alhamdulillah dengan ikutnya kami ke Juleha Kota Semarang itu banyak sekali ilmu yang sebelumnya kami tidak tahu. Dan merasa waktu itu sudah pinter gitu. Karena awake dhewe kan nek beleh itu kan banyak nggih. Nah itu wis kaya wis pinter-pinter gitu. Ternyata setelah masuk di Juleha banyak sekali ilmu yang kita tidak tahu. Di antaranya masalah bila, masalah cara mengasah, cara handling sapi tadi supaya tidak stres, supaya mudah dihandle.
APD dan sebagainya dan sebagainya. Dulu nggak kenal namanya sepatu boot. Ya paling sepatu cat biasa untuk masalah penyembelian itu. Sepatu cat kepidak sapi ya masih sakit. Sepatu boot saja itu suatu pernah kejadian. Saudara kami Juleha di Jakarta itu pada waktu penyembelihan sapinya berontak. Nah sapinya itu sapi Kupang yang model tanduknya itu runcing. Itu nusuk ke sini. Bisa sampai gitu ya? Ya. Alhamdulillah ini kena besinya, ini sampai karetnya mengelupas. Besinya sampai kelihatan. Nah itu tidak ada besinya. Ya pasti kena kaki. Kena kaki pasti. Jadi pentingnya APD seperti itu ya. Dan pentingnya pelatihan tadi ya. Betul. Dapat ilmunya. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, malam hari ini ada sesuatu yang istimewa. Mas Hervin ya? Hervin. Mas Hervin ini membawa ilmu tentang Juleha. Bukan Juleha. Juru sembelih halal. Dengan peralatan-peralatan yang lengkap, kalaupun Anda mengendaki atau ingin mendapatkan pelatihan pun juga bisa ya? Insya Allah bisa. Di seluruh Indonesia nanti kami kontakkan ke Juleha di tiap wilayah insya Allah. Ya. Dan beliau ada di Jagal Store Semarang. Kontak yang bisa dihubungi adalah ini. Silakan dia di berapa Mas? 0857 93 kali 3. Oh, 93 kali 3 berapa berarti? Itu 7-nya terlalu banyak, Ustaz. Oh, 7-nya 2 itu. Biru ya? 7-nya satu aja. Oh, 0857 9993 6662. Oh, 7-nya dihilangi 1, Mas. Ya. Jadi dilanjutkan. Siap. Nanti kan baru yang untuk sembelih. Berarti kan pemakaiannya jangan dicampur-campur. Jangan. Jadi jangan gunakan satu pisau untuk semua kegiatan. Kalau itu dilakukan dolim itu. Dolim. Tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Ya. Peper. Pisaunya rusak itu nanti ya. Sembelih, setelah sembelih kita melepas. Nah, ini. Ini namanya pisau boning. Bon itu tulang. Boning itu untuk tulang. Jadi ya fungsinya pisau ini untuk melepaskan kepala, melepaskan kaki. Ya. Oh, di sendi itu berarti. Di sendinya. Jadi sapinya mana tadi? Sapinya delek dia piye? Jadi kok aku golong delek dia sapine, buat tinggal. Kalau melepaskan kepala sapi itu dari rahang ini, mepet rahang itu dipotong terus ke belakang sini. Ini nanti akan ketemu sendinya. Bentuknya kayak mangkok gini. Nah, sudah ketemu sendinya ini dibuka ini pakai pisau ini. Nah, fungsinya ini kenapa kok ini runcing kecil ini biar bisa masuk ke sendi-sendi begitu. Itu nanti kepala sapi bisa lepas hanya dengan pisau sekecil ini tanpa harus pakai kapak. Kan biasanya di ora tukul-tukul. Termasuk kaki. Kaki itu juga pakai pisau ini Boning, untuk melepas ini. Nah, setelah itu kelet, skinning ya. Kita pakai pisau skinning. Bentuknya seperti ini. Ini pisau skinning. Nah, agak bengkok. Ini fungsinya supaya kulit tidak sobek. Jadi gini. Kalau lurus lawan sobek. Betul. Walaupun begitu, kalau saat Idul Adha itu kami sarankan Tetap pakai sobek tidak masalah. Daripada pemuda-pemuda itu takut nggak berani mengerjakan, nggak berani membantu. Nah, kalau membantu nanti sobek dimarah. Nah, jadinya nanti tidak ada penerusnya. Dimarahi. Dimarahi. Berarti Mas Imban untuk orang tua, kalau yang sobek ya nggak apa-apa jadi marah. Nah, itu sobek ilmunya jadi marah. Lah iya. Toh nanti kan juga kulitnya dicaca-caca kan jangan dijual loh ya. Betul itu. Caca-caca. Kayak berapa? Buat latihan enggak apa-apa. Ini untuk skinning. Setelah skinning kita kembali ke boning lagi. Iya, pemotongan. Ini fungsinya selain tadi melepas
sendi-sendi tadi untuk menurunkan daging dari tulang, melepaskan daging dari tulang. Nah, itu pakai pisau boning untuk mengukir tulang supaya nanti bisa bersih dagingnya. Oh. Tapi biasanya kalau terlalu bersih juga nggak boleh. Oh. Ya tidak Bersih-bersih. Tulangnya gue tengkleng gue ciguan iga. Selama pengerjaan itu kita pakai yang namanya sharpening steel atau honing. Nah, bedanya kalau sharpening itu kasar, kalau honing itu halus. Nah, fungsinya kasar ini untuk meruncingkan kembali, Menajamkan kembali. Nah, jadi kalau tadi biasanya itu kan kelet atau potong daging atau potong jeruan, itu kan lemak-lemak itu kumpul di sini. Lemak-lemak jahat. Ya, lemak-lemak jahat. Atau kalau kita pakai telenan, nah itu kan nanti bisa jadi tumpul itu belum tentu menggendut begini ya. Tapi tumpul itu bisa belok ke kanan atau belok ke kiri. Atau Jadi nggak tajam yang jelas. Jadi nggak tajam karena penuh itu ya? lemak tadi. Nah, itu untuk mengembalikan kebengkokan tadi itu pakai ini honing steel namanya, ya. Caranya dari pangkal ke ujung itu diasah ini. Pangkal ke ujung digesek. Bolak-balik kanan kiri. Sama juga ketika menggunakan ini. Sama, sharpening ini sama. Fungsi sharpening kalau nanti sudah mulai dengan honing kok sudah tetap tidak kurang lancar, kurang tajam, baru kita pakai sharpening steel. Itu yang lebih kasar ya. Ya, Lebih kuat untuk meluruskan kembali. betul. Ini nanti matanya jadi mata tajam kasar. Kalau Terus pakai baru honing, habis itu. mata tajam halus begitu. Beda-beda fungsinya. Wih, langsung ada. Sir. Plastik. Ya. Pribon. Ya. Sekarang Pakai sarung ngono arti. Gue jajal sarungnya bakung. ya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tak buka ya. Bagi Anda yang ingin bertanya, Silakan. boleh telepon di 0221 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Ya, Nek. Begitu, masih dinantikan. Ayo Mas Selek. Kalau saya lebih ke penggunaan tali, tali ini kan tadi belum apa ya istilahnya Cara dipraktekkan, penggunaannya. digunakan. Termasuk tali ini berarti jenengan custom sendiri atau memang pabrikan udah gitu yang bolong dan sebagainya itu? Tali ini pabrikan. Pabrikan juga. Ya. Termasuk itu juga sudah. Per Ini meternya juga berapa, Mas? bikinan pabrik. Per meternya kalau kami jual itu per paket. Per roll. Bukan, paket, tapi per paket. Jadi per paket itu 10 meter satu, 5 meternya 2, dapat safety glove 1 pasang. Oh, itu berapa? Itu 200.000, sudah termasuk ongkos kirim 10 Jawa. Oh, wah, iya Itu enggak? berarti memang paketannya gitu. Iya. Nah, sekarang cara gimana? Dan itu 10 meter satu tadi gunanya untuk Nah, 10 meter ini untuk squeeze rope namanya. squeeze rope. Yang gimana itu? Squeeze rope itu tali yang Untuk untuk merobohkan sapi. Merobohkan, ya, merobohkan. Intinya untuk merobohkan sapi. Jadi ada 2 metode yang lazim dipakai, itu squeeze rope dengan barley namanya. barley. Squeeze rope itu satu tali leher, kemudian ke ketiak sapi, ke pinggang sapi, baru ditarik ke belakang. Itu nanti sapi kalau ditarik terus tidak perlu ditarik kuat-kuat, yang penting tarik, terus nanti Lama-lama sapi dia akan akan jatuh sendiri. Itu nanti jatuhnya juga nyaman, pelan. Gitu. Pelan. Dia Beda enggak, dengan barley. Barley itu yang nanti ditengkuk, masuk ke depan kaki ini, silang di punggung, kemudian masuk lagi ke selangkangan. butuh tenaga. Tadi ada 2 tali yang ditariknya. Kekurangan barley adalah pada waktu memasukkan ini, itu kan bahaya. Bahaya. Satu. Bahaya. Kemudian kalau setelah jadi ditarik talinya, itu belum tentu sapi bisa jatuh. Kalaupun nanti bisa jatuh, kaki belakang ini masih bisa nendang. Beda dengan squeeze tadi. Ya. Squeeze tadi itu mengunci pinggang. Ya. Itu. Kalau sapi sudah jatuh, karena pinggangnya terkunci ini, kaki belakang ini lumpuh.
Oh. Selama squeeze-nya ditarik. Ya. Jadi setelah sapi rubuh, squeeze tetap ditarik, kaki depan belakang ditali, diamankan. Setelah kaki aman, baru tali squeeze bisa dilepas. Mengapa masih ada yang pilih barley? Itu kebiasaan. Oh. Gitu. Kami pernah juga nih, jadi customer kami sarankan untuk pakai squeeze saja. Tenaganya lebih hemat, kemudian lebih aman, memasukkannya dan sebagainya, penarikan lebih aman semuanya. Tapi termasuk juga kebutuhan orang yang melakukannya lebih sedikit. Lebih sedikit. Squeeze rope ya? Squeeze rope itu narik untuk sapi ukuran 500 kilo, itu ditarik 1-2 orang cukup. Ya. Itu. Talinya gimana Pak modelnya talinya? Pakai tali yang pendek itu ya? Kalau untuk sapi pakai 10 meter ya, tapi kalau ini untuk contoh saja nih. Ya, contoh. Ini kamu bisa mungkin karena kalau ini akan bingung. Nah, ini fungsinya karabiner ya. Ini contolan ini kan namanya karabiner. Betul. Nah, jadi kenapa kok ada karabiner di penjagalan? Itu untuk apa kan itu? Pertama, kita buat dulu simpul yang nantinya tidak menjerat leher sapi. Kalau untuk sapi yang besar itu kira-kira segini, 1 meter ini. Ini cukup. Kurang mundur gambare. Kameramennya Rene sih. Jadi kalau Nomor telepon didukke wae. nomor teleponnya didukke. Ale kelongi siji. untuk sapi kecil ya ini kita coba contoh aja ya. Kalau sapi besar kira-kira 1 meter ini ya. Ini segini. Kita buat simpulnya. Ini pas ini. Ya, tapi kalau ini ya kira-kira aja ya. Simpulnya begini, untuk tidak menjerat leher sapi nih. Kita tekuk begini, kemudian ini maju, digulung roll ke depan, masuk. Udah jadi. Ini masuk ke leher sapi. Kemudian ini diceklekkan ke karabiner. Nih, kalau ini tidak ada karabiner maka ya kesusahan. Itu. Ya. Itu. Kemudian masuk ke ketiak sapi. Ya, ini dilempar. Bisa dilempar atau dilongke bahasanya. Ya. Tapi ingat jangan brobos di bawah sapi. Itu berbahaya. Tidak kok. Dilempar. Berdiri paling aman itu di samping kaki depan nempel di badan sapi. Oh malahan. Ya. Jadi Jadi bisa nendang itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya bisa. Nendang ngencas gitu nggak bisa. Side kick. Ya, side kick itu terjadi di Belakang. kaki belakang ini ke samping. Mingkal. Ya. Kemudian sebelum kita buat squeeze rope ini, pastikan kepala ini ditalikan menunduk ke bawah sependek mungkin. Makanya kita pakai namanya ring tanam. Ring tanam yang besi ukuran 10 mili begini. Ini dicor ke bawah kira-kira 60 sampai 80 cm. Dibuatkan angkur begitu kemudian dicor. Atasnya kita buat cincin. Ya, buat ya. Untuk nanti talinya tadi. Kepala ini ditundukkan sependek mungkin. Semakin pendek semakin bagus. Jangan sampai lebih dari setengah meter. Gitu. Kalau ini semakin panjang, dia banyak gerak. Oh iya. Kalau ini semakin pendek, dia tidak bisa gerak. Nah, kemudian baru kita bikin squeeze rope-nya. Ini masuk, kemudian kita buat simpul di ketiak sapi, ke belakang, masuk lagi. Nah, pada saat menerima tali dari sini, tangan sudah masuk untuk bikin simpul. Gini, baru nanti ini ditarik ke belakang. Satu. Berarti itu langsung tarik itu. Iya. Ini ditarik 1-2 orang udah cukup. Satu tali yang narik Satu 2 tali. orang. Nah, gini ya pemirsa. Itu kamera bisa lihat. Ya, ngono lho karepku ya nek kula Oke. samping. Nah, Mas. Tentara. Ya. Squeeze tadi ya ini ya. Ini squeeze rope. Ya. Squeeze room. Nah.
Ya, ya dan, Tarik, Pak. dan kepala itu dikendalikan oleh keloh itu ya. Ya, jadi tali leher, Nundukinnya pakai apa tadi? Nundukin. tali. Talinya di Tali leher ini, tali leher, tali keluh ini ditalikan ke bawah, ke ring tangan tadi. tarik ke bawah biar Ya. pendek. Iya, paham. Sependek mungkin. Ya. Pernah satu kejadian, tali ini panjang lebih dari 1 meter. Kemudian dibikin squeeze rope, sapinya besar, ditarik, ini banyak orang yang narik. Enggak. Akhirnya talinya ini putus karena kecil. Talinya putus, sapi ini lari. Udah. Lari. Wah, susah itu. Panik juga sapinya kalau banyak orang. Makanya pertama, tali jangan terlalu panjang. Termasuk tips tips supaya sapi tidak stres adalah menutup tempat sembelihan. Ya. Jadi jangan sampai sapi hidup melihat Melihat temannya. prosesi Ya. penyembelihan. Ya, adabnya. Ini Ya. ditaruh mana dulu gitu atau ditutup gitu ya? Ditutup. Kain. Ditutup. Jadi kalau tempat kami ditutup MMT, ditutup terpal, itu bisa. Apakah sapi yang disembelih itu dia akan teriak bunyi gitu dan akan mempengaruhi suara dari sapi yang di Suara hewan gitu. Nah, Mboten, kalau untuk bersuara kami rasa tidak begitu ngefek ya, tapi kalau menyaksikan itu yang ngefek. oh itu ya. Pernah suatu saat itu Berpesmili. dari pagi itu kan kita udah nutup MMT itu. Menjelang siang MMT-nya ada yang melepas Ya. untuk menutup tempat lain karena panas. Oh. Dari dilepasnya MMT itu seterusnya itu sapinya susah. Sebelumnya bawa sapi dari tempat transit ke tempat penyembelihan itu gampang. Ngaruh Gampang aja banget ya. dibawa. Bila itu hilang, bawa itu susah. Ya naluri hewan kan Ya, tahu kan dibunuh, dikapaki ya tahu. betul. Menghindari jangan. Ya. Mencium darah itu juga menurut saya tidak begitu ngefek. Mencium dan suara menurut saya loh ya, itu tidak begitu ngefek. Tapi menyaksikan itu yang jadi masalah itu di sana. Ya, pemirsa, kita nantikan untuk para pemirsa yang saat ini mungkin akan bertanya kepada Mas Hervin, ya. Ini mungkin kalau ada yang bertanya terkait pisau yang untuk menyembelih harganya berapa pun juga Pesan juga bisa. bisa. Masih ada kesempatan untuk Masih ada mengirim ini, kesempatan. Insya Allah. Ya. sampai nanti hari Mungkin yang paling terjangkau untuk sembelih dan itu pun sudah saya kira memenuhi kriteria recommended untuk sembelih itu. Ini Tramontina ini. Tramontina ya, Ya, Brazil. Brazil. Ini sudah import ini ya. ya. Ini recommended. Harga masih kisaran 400.000. 400.000. Ya, Ya. itu. 400.000 dan perkara mau nyembelihnya tarik dan ini Bisa. apa? Satunya tarik apa? Dorong. Dorong. Tarik, Tarik dan dorong. Ya. Itu nggak mempengaruhi lekuk dari pisau. Kalau lekuk kayak gini untuk mendorong, Tidak, lurus tidak. untuk menarik itu enggak ya? Betul. kemudian kalau idul kurban itu kan tahunan. Iya. Misalkan di kepanitiaan ini kan sudah beli satu set kurban. Iya, iya. Nah, untuk perawatan dari hari kurban ini ke berikutnya lagi dan ini bertahan berapa tahun itu? Sampai bertanya nih. Kalau semacam ini ya, asal merawatnya betul bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Nah, Tali saya dari yang 5 tahun yang lalu Masih bisa sampai digunakan. hari besok itu masih bisa dipakai. Oh, masih ya berarti kan? Oke. Jadi setelah dipakai kemudian dicuci, kalau saya direndam air pakai sabun cuci piring itu, kemudian dikeringkan, disimpan. Tahun depan kan biasanya kaku, Ya. ya. Itu direndam air sebentar udah lemes lagi. hangat lagi, air hangat apa airnya? Air biasa aja. Oke. Ini tali ini juga dipakai sekarang itu di RPH Kota Semarang. Oh, Padahal Ya. sebelumnya enggak pakai Enggak. ini. dolim. Jadi alhamdulillah dengan alhamdulillah dengan masuknya kami dari Juliha Kota Semarang
ke RPH Kota Semarang kami mulai memasukkan APD, alat yang standar itu bagaimana. Alhamdulillah sekarang di RPH Kota Semarang itu sudah nggak ada lagi peso berkarat, peso bandel, nggak ada. Semua udah pakai peso pabrikan. Kemudian sepatu boot itu sekarang sudah hampir semuanya pakai sepatu boot. Dulu cekeran, sandalan gitu. Alhamdulillah sekarang semua pakai sepatu boot. Kemudian ada yang pakai apron juga. Kemudian tali sudah pakai tali karmantel. Dulu masih pakai tali plastik itu. Jadi kalau nanti lepasnya susah ya dipotong gitu. Kalau pakai tali karmantel itu kan nal ini kuat, ngelepas gampang gitu. Awalnya kita ya korban dulu tali. Monggo ini dipakai, kami punya tali yang lebih bagus. Dipakai aja dulu. Satu. Nyaman. Jadi kalau di RPH Kota Semarang itu ada sekitar 10 kotak untuk penyembelihan sapi ya. Itu kami berikan ke salah satu kotak itu, kemudian dipakai merembet. Hampir sekarang semuanya pakai tali karmantel ini. Merasa nyaman. Lebih enak, nyaman ya. Kalau pesennya tidak ke saya, ke teman saya. Tapi teman saya belinya ke saya. Ya nggak apa-apa. Wah, ini podo aku pesennya Fauzan pesennya ngono. Tenang, Bang. Itu mata rantai bisnis seperti itu. Tenang toh. Info itu loh yang ini paling ya, mahal itu. 400-an ya. Apa Trimentana apa? Tramontina. Ya. Tramontina ini 400 untuk beli sapi, recommended ya. Dan ini nah, ini kalau yang ya. Bentuk lain. Ini bentuk lain, ini Tramontina. Ini juga sama juga ya. Sama juga untuk menyembelih baik kambing ataupun sapi. Ini juga 400. Ini 400-an. 400-an. Sama bentuknya berbeda, ada kekurangan kelebihannya masing-masing nggak itu? Yang dua ini. Kalau itu kenyamanan. Ya. Memang kelebihannya peso yang model begini ya. Ini ada lagi peso model cimeter ya. Cimeter itu yang bentuknya seperti straight gitu, tapi nggak gini. Jadi kayak peso perang zaman sahabat itu loh, yang itu modelnya seperti itu. Nah, enaknya peso model bahasanya gendangak gitu ya. Itu pada saat kita menyembelih, kalau sekali dorong atau sekali tarik belum selesai, kita kembalikan, dorong lagi aman karena bentuknya begini. Tapi kalau model straight begini, terkadang kalau didorong selesai pertama belum selesai, itu nanti ini masuk ke kulit. Karena bentuknya lurus begini. Kalau yang bentuk gendangak itu kan nanti kulit bisa ketabrak begini. Terus tarik lagi bisa. Bisa. Itu sebenarnya berapa kali slash gitu? Sebenarnya ya. Itu tergantung tajamnya bilah dan powernya eksekutor. Nah, yang penting syaratnya yang tadi terputus gitu nih ya. Ya, keempat jalur terputus. Jadi ada 4 jalur yang harus terputus ya, hulkum, mari dan wadajain. Sama. Jadi bentuknya itu sama. Di sapi sama di manusia itu sama. Ya, Mas, kalau sama coba yang 4 ya, 4 jalur yang harus terputus ya. Sapi maupun manusia. Sapi dan kambing, Mas. Sapi, kambing, manusia sama. Jadi di depan sini, walaupun kita tidak menyembelih manusia, sapi, kambing, ya, depan sini itu ada ini saluran nafas. Jakun, saluran nafas itu. Nafas. Yang bentuknya kayak selang pembuangan mesin cuci. Itu saluran nafas. Kemudian nempel di belakangnya, nempel di saluran nafas itu saluran makan. Di tengah sini. Lebih kecil. Bentuknya kayak selang biasa. Ayam juga gitu kayaknya. Ayam juga begitu. Cuman bedanya ayam itu bergerak. Jadi ulatnya itu bergerak. Beda kayak sapi, kambing itu diam di sini aja. Kalau ayam itu goyang-goyang begini. Iya, betul. Jadi nyembelih ayam itu lebih sulit daripada nyembelih ruminansia. Putus-putus tadi goyang Lama itu ini ya. berarti Juleha belum bisa menguasai ayam. Ya, kita juga kita juga ada sertifikasi untuk unggas. Jadi bedanya
sertifikasinya beda antara sertifikasi Kambing, penyembelih unggas dengan ruminansia, itu beda. Ya, kalau ayam itu cara penyembelihannya juga beda. Nanti diganggu ditahan begini baru disembelih gitu. Terus berikutnya. Nah, kemudian kanan kiri nih. Wadajain itu saluran darah. Di kanan dan di kiri ini. Dua-duanya itu saluran darah. Dua-duanya. Yang dari jantung ke kepala ke otak, dari otak kembali ke jantung itu ada di kanan kiri. Sama seperti Itu kita. juga harus putus ya? Itu harus putus. Jadi keempat-empatnya harus putus. Ciri-cirinya kalau kita sudah menyembelih begitu, itu kalau nanti ada 2 pancaran darah, itu berarti sudah selesai. Itu dari mana itu pancaran darah yang Dari kedua kanan kiri ini. Ya, Atas atau bawah? arteri vena di kanan kiri ini. Dari bawah. Dari bawah nanti ada pancaran darah keluar. kuwi sing sok muncrati sing Ya, pilih kan. betul. Kalau ini sudah keluar itu berarti sudah selesai. Karena posisinya ini di belakang hukum dan marik, di belakang kerongkongan ini. Itu paling dalam tuh. Ya, jadi kalau ini sudah memancar berarti ini sudah kena. Udah kena. Udah putus. Kalau ini kena belum tentu 2 ini Oh, gitu. selesai gitu. Jadi kalau ada sapi disembelih kok berdiri lagi. Wah, ada itu. Nah, ayam disembelih kok berdiri lagi itu bukan sapi atau ayamnya yang sakti, tapi mungkin eksekutornya yang belum selesai. Belum sakti dia. Sakit lah ya. Ya. Iya, iya. Kewer-kewer. Padahal ada tipe sapi-sapi yang gede-gede itu. Nggih. Terus Ya, gembleh-gembleh yang itu, gembleh-gembleh apa? limousine, ada yang Brahman dan sebagainya. Lah, Iya. itu seberapa dalam atau mungkin karena ininya masih kurang panjang atau bagaimana? Bagaimana? Sapi itu tidak begitu dalam nggih. Sedalam-dalamnya paling ya 20 cm. Gitu. Dan lawannya peso itu pertama kan kulit itu yang paling susah itu di kulitnya itu. Setelah kulit nanti robek ke dalam gampang. Daging itu udah gampang. Iya. Setelah kulit itu sudah gampang. Jadi itulah pentingnya antara eksekutor, jagal. Kalau kami menyebut jagal itu semua tim sembelian itu namanya jagal semua. Jadi antara eksekutor dengan operator kepala, operator gelambir itu harus Gelambir. apa namanya sehati gitu, tahu butuhnya eksekutor itu apa. Jadi operator kepala memposisikan kepala seenak mungkin. Jadi kepala sapi atau kambing itu enaknya posisi sembelih itu kalau lehernya kenceng. Itu didongakkan maksimal itu untuk mempermudah eksekutor mengeksekusi. Seperti kalau kita mau motong kain. Motong kain itu kalau Dipandeng kendu itu ya motong susah. Ya susah ya. Kalau kenceng jangankan ditekan, disuruh aja udah potong sendiri. Sama leher sapi ya begitu. Kalau kendu ya dadak ngek gitu ya. Tapi kalau kenceng, operator kepala mengencangkan kepalanya, operator gelambir kalau sapi yang bergelambir itu narik gelambirnya, itu eksekutor tinggal. Berarti ada berapa orang ya biasanya kalau di tim penyembelihan? Paling tidak itu, kalau di tim penyembelihan semuanya ya kira-kira 5 orang. 5 orang ya. Cukup 5 orang itu cukup. Cukup sekali. Bagian-bagiannya apa aja? Satu orang yang tadi menarik kaki belakang, Ya, menjatuhkan tadi. ya, menarik tadi itu 1 atau 2 orang. Kemudian kalau ini sudah dieksekusi ya, itu 2 orang tadi menarik untuk menjaga kaki. Kemudian 1 operator gelambir, 1 operator kepala, eksekutor. Udah. Udah cukup itu. Kan ada kebiasaan yang ya mungkin ini kan ada banyak pemirsa yang belum paham juga. Di kampung-kampung itu justru dikasih bambu lagi, terus diinjek banyak orang gitu. Terus yang pegang ya banyak orang itu. Ya itu namanya menyiksa, jadi tidak keserawan. Kalau bahasanya apa dari Dinas Pertanian itu tidak keserawan, tidak mengutamakan kesejahteraan hewan. Keserawan. Jadi Kesejahteraan hewan. tidak perlu memasukkan bambu, kayu dan sebagainya, itu tidak perlu. Kalau memang sudah terkunci semua, sudah ada tali semua, sudah aman insya Allah. Kemudian pada saat setelah disembelih
kalau sapi kok banyak bergerak, keroncalan dan sebagainya itu dibiarkan saja. Karena semakin dia memberontak semakin keluar darahnya. Cepat ajalnya. Semakin ditahan yo malah nanti darahnya nggak keluar. Oh, gitu. Ada pertanyaan Apa? dari Mas Agus yang ada di Bandung. Yuk, Mau tanya cara efektif ambil jeroan sapi, bagaimana urutannya? Oh, Kebetulan saya ditugasi pembagian itu biar lebih cepat tapi aman, tidak bocor lambungnya. Wah, ini pakai pisau yang mana? Bolehkah minta rekaman video ini Pak buat pelajaran di majelis kami? Ya nanti setelah YouTube lagi. Ya nanti diupload di YouTube. Boleh, ditunggu ya. Insyaallah. Udah selesai dulu ya. Ya. Gimana itu untuk jeroannya itu? Sebenarnya kalau jeroan aman itu digantung. Oh ya. Itu akan mengamankan jeroan. Jadi dua kaki belakang ini Dikerek sih ya. dikerek pakai kren itu, tarik ke atas, kemudian nanti jeroan akan turun ke sini, jadi tidak akan sobek. Jadi kenapa sobek itu biasanya karena salah penempatan pisau nih. Jadi gini, Menyayat tadi. ya supaya buka jeroan, Pisaunya pakai buka lambung dengan cara aman itu jangan pisau menghadap ke lambung, tapi pisaunya masuk ditahan dengan dua jari begini. Nah ini jalan ke bawah. Itu. Jadi pisaunya menyobek perut, kalau kulit perut kan sudah dibuka ya, sudah dikelet itu nggih. Membuka perut ini loh. Nah, tapi tidak merusak lambung. Nah, begini. Karena kalau bentuknya begini biasanya ini tembus ke blodotnya itu. Itu. Jadi dua jari ini ditahan begini, ini masuk. Jadi insya Allah sudah terbuka aman. Nah itu baru nanti dibersihkan gaji-gajinya itu keluar, kemudian diurutkan ke anusnya itu, nanti ditutup di tali rafia, kemudian dilanjutkan dan seterusnya. Oke, itu ya. Teknisnya semuanya ada caranya. Biar efektif, efisien. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Yang dulu kami merasa sudah pintar ya, ternyata baru ketemu. Nyatanya ya beri-beri juga bisa. Ini semua yang ada di sini semuanya ada di Jagal Store ya? Ada insya Allah. Ya. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin persiapan untuk ngeleti dan sebagainya. Nyacah-nyacah balungan. Kalau balungan yang mana ya? Kalau balungan pakainya kapak. Oh, Ini nggak ada. Tetap kapak ya. Tidak terbawa. Ada cuman tidak terbawa. Enggak terbawa. Video tadi ada ya. termasuk ikat kepala ini juga di Jagal Store ada. Pakainya ini. Ikat kepala itu Ikat kepala itu maksudnya. Ikat kepala ini dari Jogokarya. Oh ya. Jogja. Nan itu ya. Baik. Terus untuk tadi ada sapi, ada kambing. Lah kalau kambing ini saya pernah melihat di YouTube begitu. Itu hanya satu orang saja, terus kupingnya diginikan itu, dia sudah penak banget sama kayak seperti ditidurkan malahan itu. Betul. Nah, itu bagaimana? Jadi itu semudah itu. Semudah itu. Proses toh, sabar toh. Kambing itu asal ditidurkan dengan tenang, kemudian ditutup matanya, dia tenang. Begitu. Cuman kalau saya pada saat Idul Adha itu, karena banyak yang pengen membantu ya enggak apa-apa. Tak cekeli-cekeli Mas. Berarti satu kambing dipegangi 3 orang, ya monggo enggak apa-apa. Masa ya ora ento kan gitu. Itu walaupun disembelih 1 orang bisa. Oh, bisa ya? Pada saat kami Pernah? ya pernah 1 orang? 1 orang. Itu diajarkan. Jadi Juru Sembelih Halal Kota Semarang setiap tahun itu mengadakan pelatihan akbar. Pelatihan akbar itu maksudnya ada hewan yang disembelih. Itu baik sapi maupun kambing, nanti dagingnya dibagikan ke peserta. Nah, pada saat pelatihan akbar itu nanti diajarkan bagaimana cara menyembelih kambing sendirian, sebesar apapun kambingnya. Itu ada kuda-kudanya, ada cara mengontrol kambing biar
tenang, bisa dirobohkan sendirian gitu. Itu ada caranya. Wah, bakul sate ini. Kemudian handling sapi, handling kambing sendirian, mana yang harus dipotong, bagian mana sebagainya itu bisa dipelajari begitu. Kemarin Ahad kemarin itu juga ada dari warga Wonogiri malahan ke RPH Kota Semarang. Gitu. Ada satu mobil ikut pelatihan gitu. Padahal pelatihannya berbayar itu. Oh, ya, terkait dengan pelatihan itu jenengan menyediakan yang free, Paket-paket atau bentuknya paket, berbayar atau gimana itu konsepnya? itu tergantung permintaan. Iya. Ada yang berbayar, ada yang free. Ada yang model pagi motong, kemudian kita pelajaran di kelas, siang makan ada daging kelas. potongan tadi pagi. Oh gitu ya. Ya. Ya kalau berbayar itu rata-rata dari mana itu? Dinas-dinas atau dari mana ini? Kalau berbayar itu biasanya kami yang mengadakan itu, jadi bisa bekerja sama dengan dinas atau dari takmir-takmir masjid. Seperti di Kendal, Juru Sembelih Halal Kendal itu kemarin mengadakan juga bekerja sama dengan satu pondok begitu. Jadi ada sapinya, ada kambingnya, juga praktek juga. Itu berbayar, pesertanya berbayar. Begitu. Untuk kisaran berbayar itu antara 200 sampai 250 ribu, sampai sekitar 500 ribu. Itu untuk pelatihan berbayar biasanya seperti itu. Ada lagi nanti vokasi sertifikasi. Oh ada kan ya. Ya, sertifikat juru sembelih halal. Jadi ini penting ya, di tahun 2024 itu produk-produk yang berkaitan dengan daging dan produk-produk makanan itu kan harus bersertifikat halal. Dan nanti larinya termasuk gampangnya ngomong sosis Solo. Sosis Solo itu kan ada ayamnya. Kalau mau mensertifikatkan sosis Solo produksi si A misalkan, itu nanti akan diturut ayamnya beli di mana, Cara sembelihnya gimana? yang nyembelih siapa, Bersertifikasi nggak? sembelihnya di mana, yang menyembelih siapa, bersertifikat apa tidak. Sampai segitunya ya? Ya, nantinya akan seperti itu. Ini sudah mulai jalan dari dinas juga bekerja sama dengan MUI kalau nggak salah ya. Itu sudah mulai pendampingan, ada namanya pendamping halal. Itu nanti larinya akan Pendamping ke sana. halal? Ya. Istri ya? Di UNS ini ada pendamping sertifikasi halalnya ada. Kalau yang free itu gimana itu? Kalau free biasanya ke masjid-masjid. Jadi satu masjid Indonesia manggil apa namanya masjid kanan kirinya, nanti belajar bareng di satu masjid itu. Kemudian kita datang. Nggak masalah itu free. Tapi seperti itu. hewannya menyediakan sendiri ya. Biasanya cuman pakai alat peraga atau orang yang kita pakai peraga gitu. Kalau yang pakai hewan sendiri itu biasanya ya ada masjid di KM itu ada, atau instansi seperti sekolah, kemarin juga ada di kantor begitu. Jadi pagi kami datang, teori sebentar, kemudian praktek, kemudian nanti masuk ke kelas lagi. Nah, yang hewan praktek tadi itu dimasak, nanti makan siangnya hewan tadi yang buat potong tadi pagi. Kita praktekkan juga bagaimana teknik supaya, nah ini piye carane daging ora prengus, itu kan jadi pertanyaan. Cara masak lah ini. Itu Julia juga melatih tentang itu, Iya. memberikan pelatihan tentang Itu Ada mudah hubungannya sekali sebenarnya. antara sembelih sama Mboten. bau. Hubungan antara prengus tidak prengus itu jadi pengerjaan. Jadi pada saat kita mengelet, jadi kambing itu prengus itu ada di bulunya. Karena pada saat dia nanti disembelih itu keluar hormonnya yang nanti masuk di bulu-bulu itu yang bikin prengus. Nah, pada saat pengeletan itu usahakan jangan sampai memegang daging setelah memegang kulit. Ya, supaya daging tidak penuh bulu. Nah, itu nanti yang bikin Bulu-bulu yang nempel itulah Ya, yang menjadikan bulu-bulu yang nempel di prengus. daging itu yang bikin prengus. Terpaksanya kita mau pegang daging, setelah pegang kulit cuci tangan dulu.
Makanya saran kami di sekitar area penyembelihan, area pengeletan dan seterusnya itu ada tempat-tempat cuci tangan. Tempat penyembelihan itu setelah sembelih untuk nyuci pisau, cuci tangan pada saat mau menyembelih. Kemudian pengeletan itu juga butuh cuci tangan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kami sarankan ada banyak tempat cuci tangan. Seperti di RPH itu air itu melimpah. Gitu. Termasuk kalau daging kambing itu juga jangan dicuci juga itu. Jangan dicuci. Daging baik kambing maupun sapi. Jadi untuk ibu-ibu ini ya biasanya setelah kita terima daging jangan dicuci, jangan masuk ke freezer semua. Tapi bahasanya dipondok-pondok, diiris-iris kecil-kecil, masuk ke plastik-plastik. Ada Semarang pondok-pondok. Masuk ke plastik-plastik kecil begitu, baru nanti masuk ke freezer. Kalau mau masak ambil satu plastik, ambil 2 plastik, masak. Nanti besok lagi begitu. Jadi jangan suatu daging besar masuk ke freezer, mau masak dikeluarkan dulu, dicairkan, dikurangi, masuk freezer lagi, keluarkan lagi, itu rusak nanti dagingnya. Iya betul. Nah, itu kadang-kadang nggak terpikirkan kan? Nggak terpikirkan kan? Kalau itu dipraktekkan, masuk di pondok-pondok tadi, diiris-iris kecil, kemudian di plastik tadi masuk ke freezer, daging itu bisa tahan di freezer yang bagus itu selama 2 tahun. Bisa menikmati daging 1 tahun yang lalu berarti. 2 tahun yang lalu. Daging kurban saya itu masih ada sedikit di freezer. Masih tahun kemarin. Dan itu fine-fine saja. Bagus, masih bagus. Betul mriki mawon. Iya, mangan daging Banget. Sak sengkekelnya itu masih. Daging enggak tadi Mas. Nah, iya. Apa jangan Mas? Begitu. Gitu ya. Itu pemirsa, jadi sekarang kita sudah mulai sedikit memahami tentang Jagal Store, juga apa-apa yang disediakan oleh Jagal Store, termasuk ketika Anda saat ini jelang Idul Adha, jangan pelatihan, sudah nggak usah pelatihan aja, tapi kalau pengen disembelihkan ada Juliha dari Jagal Store. Ya, terus untuk saat ini yang ada di Jagal Store sendiri ada berapa jagal? Jagal tadi Jagal Store ini. Tapi ada jagalnya juga kan? Ada. Nah, Minum dulu. Jagal Store. pemahamannya jagal itu disamakan. Tadi jenengan ya jagalnya itu Tim jagalnya ya. ya. jagal. Jadi gini, kalau saya pribadi itu kan sudah kontrak mati di majelis kan gitu. Mau ndak mau gitu. Nah, jadi kalau di kemajelisan satu tim penyembelih itu ada sekitar 20 sampai 25 orang. Untuk karena kita ngerjakan banyak sapi, kemudian seharian penuh dari pagi sampai sore. Itu makanya butuh banyak orang. Dia nanti bisa gantian tenaganya. Nah, alhamdulillah. Nah, ini berkah juga dari kami gabung ke Juliha, tahu ilmu-ilmu bagaimana menghemat tenaga. Itu termasuk potong kepala tadi dengan pisau kecil itu kan menghemat tenaga. Kalau kita pakai kampa itu juga lumayan. Kemudian handling sapi supaya tidak stres. Dulu yang bikin capek itu juga sapi stres itu. Itu bikin capek itu. Bikin stres. Bikin stres juga ke orangnya itu ya. Orangnya. Itu bikin capek. Karena handling bawa dari tempat transit ke tempat sembelihan itu juga susah. Nanti masih ada sapi lepas, lari dan sebagainya, itu yang bikin capek. Alhamdulillah dengan belajar dan sebagainya, kita tutup tempat penyembelihan. Sapi stres semakin tahun semakin berkurang. Ya. Tadi kalau Mas Hervin sendiri ketika satu hari melakukan penyembelihan itu bisa berapa sapi? Satu hari kira-kira bisa 40-an sapi, 40-45 sapi. Dan itu khusus hanya sembelihnya kalau untuk bagian
setelah sembelih kan sudah bagian lain, ya. bagian lain. Sudah 40-an sapi ya. Nggih. Kalau kambing bisa lebih ya berarti ya. Bisa lebih. Kambing itu jadi pagi itu biasanya kita motong kambing dulu, baru nanti ke sapi. Malah sapi, kambing dulu ya. Ya, kambing itu biasanya dulur-dulur itu sudah nyepak ke kambing-kambingnya gitu lah. Kita tidak datang seret gitu. Gitu. Jadi kambingnya sudah wis temoto gitu, sudah siap potong gitu. Kalau kambing apakah kalau sudah ditata begitu kan berarti mereka melihat temannya dipotong? Tapi kan sudah posisi tidur semua. Handlingnya lebih mudah kan itu. Dan tidak seroso sapi ya. Yeah. Handlingnya lebih mudah dan posisi disembelih kan didangak kayak gitu. Direbahkan sudah. Direbahkan, didangak kayak itu gampang. Tapi itu tidak melanggar keserawanan tadi ya. Insya Allah tidak, karena wis meh sebelum dia loro hati sudah mati duluan. Daripada sakit hati udah mati duluan. Biar nggak sakit hati ya. Ada tanya ini dari wis arep bubar ta. Standar Dunyo. Jenenge Standar Dunyo. Masyaallah. Ya. Selamat malam Mas. Malam. Mau tanya cara mencuci jeruan biar cepat bersih. Ya. Mencuci jeruan saran kami jangan babat itu ya, babat, usus dan sebagainya itu. Jangan mencuci di sungai karena akan mencemari sungai. Polusi itu. Nah, caranya bagaimana? Dibuatkan septic tank. Begitu. Nanti kita buatkan satu tempat begitu yang nanti larinya air itu ke septic tank. Setelah nanti selesai, septic tank disiram, diisi dengan cairan namanya EM4, cairan untuk mengurai limbah. Gitu. Tahun depan itu limbah sudah terurai, septic tank bisa dipakai lagi. Kemudian disemprot sekitar tempat pekerjaan tadi dengan EM4 tadi. Tidak bau ya nanti? Ya, dia supaya tidak bau. Disemprot dengan kita kan sudah mengenal semprotan buat corona kemarin. Lah itu dengan itu. Jadi satu tabung itu bisa dicampur kira-kira setengah botol EM4 itu. Campur nanti disemprotkan. Dapatnya di mana itu EM4-nya? EM4 itu di toko pertanian ada, toko pupuk ada, toko kimia ada. Kemudian jangan membuang pernik-pernik kecil daging atau kulit atau kotoran itu sembarangan. Kan bau itu nanti bau bangkai. Buang sembarangan itu nanti akan baunya kemana-mana. Jadi membusuk. Kita buat satu tempat yang nanti buangnya ya ke situ, ke satu keranjang atau satu tempat nanti dikumpulkan ke sana, nanti dimasukkan, dikubur bareng-bareng begitu. Cara mencuci jeruan supaya bersih dan hemat air adalah dengan pompa, dengan namanya semprotan buat bersihin mobil motor. Itu. Nah itu jet pump itu, itu disemprot dengan itu akan bersih dan ngirit air. Karena pemakaian air yang terlalu banyak itu akan mempercepat penuhnya septic tank. Dan air cepat. Makanya kalau septic tanknya lebih besar lebih bagus. Loh, sapinya cuma 1-2 sapi, udah tak bikin septic tank besar-besar, ya enggak apa-apa. Somben. Ya, supayanya pemakaian air itu juga cukup lah septic tanknya gitu. Dan yang paling utama ya ramah lingkungan tadi loh. Kasihan itu yang di sungai paling bawah. Kali remuk. Iya. Dan nanti itu dianggap lumrah ya. betul itu. Ya, padahal. Setelah dicuci jeruannya direbus dahulu sebelum dibagikan. Jeruan direbus, dipotong-potong, dimasukkan ke plastik khusus, plastik bening. Baru nanti masuk ke besek. Jadi jangan campurkan jeruan dengan daging. Nanti akan merusak daging. Gitu. Yuk. Tetap ada plastik khusus. Baik, terima kasih Mas Ervin atas berbagi ilmunya. Semoga
keberadaan Jaga Store dengan Mas Erwin dan teman-teman Juleha ini akan memberikan manfaat besar, apalagi ini hari Selasa, Rabu nanti kita akan menyembelih banyak sekali ya. Mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang. Dan insya Allah bagi Anda yang ingin langsung menghubungi nanti ada di nomor berapa aku lali. Biasanya cepet ngapa loh? Lah kamu ke NC Kleru tadi aku. 8757 93 kali 3. 0857 93 kali 3 63 kali 2. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini 0857 9993 6662. Ngomong kabeh gampang itu. Baik, pemirsa, akhirnya saya Janto. Saya Mbah Kong juga. Karang Taruna. Kalek. Dan ada Mas Erwin pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya.